Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut kuat, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa cek deskripsi video, kalian bisa umroh dengan travel umroh yang aman dan terpercaya. Ada paket Titian Barokah paket 8 gratis 1, kalian cek sekarang. Dan juga kalian mau beli baju koko Alkodi bisa di deskripsi video. Oke guys, konten kita masih berkaitan dengan ijazah Jokowi. Ya, yang katanya itu memang diduga dibuat di Pasar Pramuka. Ya, kita dapat rekamannya ini. Bang Bitor, ya Bitor ini yang membongkar lah, whistleblower. Nah, pertanyaannya ini jadi banyak. Kenapa baru sekarang? Kenapa ini baru diomongin? Dan Bitor ini adalah salah satu partisipan, ya boleh bilang anggota atau partisipannya PDIP. Apakah PDIP sekarang mau cuci tangan? Karena gue dari awal masalah ini mencuat, salah satu yang gue perhatikan adalah kenapa tidak ada tokoh PDIP pada waktu itu yang berbicara soal ijazah ini. Karena yang paling tahu itu adalah PDIP tentang Jokowi ini. Nah, kita lihat, kita perhatiin ini. Ini kita melihatnya bukan cuma tentang ijazah Jokowi dibuat di Pramuka, guys. Ya, bukan cuma itu isunya ini. Enggak. Kenapa baru ngomong? Kenapa baru ngomong? Ya, wa asyilul zalimin bil zalimin, ya. Bisa jadi begitu. Coba kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja yang terlibat, Pak? Boleh diulang lagi, Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar. Nah, dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok Jogja, kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Dodo. Jadi Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Ini disebut semua loh. Disebut semua, nama-nama itu disebut semua. Keren ya? Pertanyaan gue, Bitor tahu begini, Megawati tahu nggak? Puan tahu nggak? Adian Napitupulu tahu nggak? Bambang Pacul tahu nggak? Ini kan, wah, petinggi PDIP masa nggak tahu? Hah? Nah, kebongkar juga nanti akhirnya lu. Niat cuci tangan mungkin, ya. Tapi ternyata akhirnya kebongkar semua, ya. Lanjut. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif,
Apakah mereka melihat? Melihat. Apakah mereka memegang? Ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Kalau memang keyakinan lu Bambang Tri begitu, kenapa waktu Bambang Tri di sidang di Solo sama Gus Nur, mudah-mudahan mereka berdua umur panjang sehat afiat, kalian diam saja? Gue nih guys, jujur aja ya, kalau dari politisi PDIP, nih gue curiga gitu. Karena gue dari 2014 ini lagi, jangan percaya lagi lu sama gue ya. Waktu itu kita ngomongin soal Jokowi, kalian gak ada yang percaya. Sekarang ini PDIP. Nah, kembali ke Bambang Tri ini. Ya, waktu Bambang Tri disidang dengan Gus Nur, itu kemana PDIP? Katanya keyakinan dari apa yang disampaikan Bambang Tri. PDIP mau cuci tangan ya. Lanjut. Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dan jadi pernah ya tim Solo mengatakan mereka nggak punya dokumen ya. Lanjut. Makin asyik ini gue. Makin asyik gue. Masa iya Megawati nggak tahu? Lanjut. Di situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak nyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Oh, Widodo. Ya, Anggit, David, Widodo ya. Widodo yang berperan besar. Pertanyaan gue, apakah Megawati nggak tahu? Ini Bitor tahu. Dan ini PDIP sedang memainkan politik apa nih guys? Karena gue yakin guys ya, nggak dari awal mereka ngomong. PDIP ngomong ini nggak dari awal, waktu Bambang Tri di sidang apa semuanya. Mereka diem. Mereka takut. Jelas ada petinggi PDIP juga nih yang main ya. Ayo, masa iya Megawati nggak tahu? Masa iya Puan nggak tahu? Jangan-jangan di dalam tubuh dalam tubuh PDIP sekarang ada pergeseran, ada 2 kubu juga. Yang satu menutup ijazah palsu, yang satu mau membongkar ijazah palsu. Yang menutup itu kelompok orang yang diduga terlibat dalam masalah ijazah palsu, gitu ya. Kan ada kemungkinan begitu ya guys ya. Coba kalian mikir ya. Jangan cuma nerima Bitor ini masalah ijazah palsunya aja, dibuat di pramuka aja, bukan. Kenapa Bitor ini ngomong begini dan ada apa di balik ini semua? Kita analisa guys. Lanjut. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus-menerus dengan Dhani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi. Dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Bitor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. 2012. Ayo PDIP. Kalian bongkar-bongkaran diri dah. Gue yakin petinggi kalian ada ikut-ikutan juga masalah ini. Karena sekelas Bitor, gue gak kenal Bitor ini siapa. Ya kan? Kalian mungkin baru kenal Bitor baru nih kan ya. Baru sekarang. Dia tahu ini. Terus
Kemana Megawati? Apa kabar Megawati? Puan. Masa iya nggak tahu? Bambang Pacul, masa nggak tahu? Ayo lanjut. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Rada nggak nyambung Pak Victor ini. Ya, mungkin gemetar juga atau gimana ya. Siapa dia ini? Posisinya apa di PDIP? Kenapa dia yang ngomong? Ayo PDIP, mulai dari sekarang kebongkar ya. Tim Jakartanya siapa, Pak? Dhani Iskandar. Oh, tadi Dhani Iskandar. Baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu dia. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, jadi oke. itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak Pak kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke, Pak Prasetyo dari partai ada yang tahu, Pak? Prasetyo kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu adalah Iskandar. Ini nggak nyambung. Dari partai, dari PD Perjuangan dan Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oh, jadi begini. Pak Victor, yang dimaksud sama penanya itu mungkin, ya, tahu nggak kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka? Yang nanya juga kurang lengkap mungkin. Si Victor ini nangkepnya mungkin tahu nggak ijazah itu ada gitu. Ya, oke guys, kita sampai karena kesimpulan gue dapatnya cuman ini 4 menit lebih nih ya guys ya. Kesimpulannya adalah ini PDIP kenapa baru sekarang PDIP? Lewat Victor lagi. Siapa Victor ini? Kalau Victor aja tahu, ya kalau Victor aja tahu, Megawati gimana, Puan gimana, Bambang Pacul gimana, petinggi-petinggi PDIP yang selalu membersamai Jokowi, mulai dari dia wali kota, sekarang pada kemana? Jangan-jangan di dalam tubuh PDIP, dugaan gue ada 2 kubu di dalam PDIP ini sekarang. Yang satu pro menutupi ijazah palsu Jokowi, ya. Yang kedua pro untuk membuka ijazah palsu Jokowi. Supaya apa? Supaya mungkin dia lagi perang. Megawati Puan, kelompok Megawati Puan ini kayaknya yang diem soal ijazah, kayaknya. Dan ini kan Victor kalau lu lihat ya, dia siapa? Rada nggak nyambung juga, gue nggak kenal juga. Kalian kenal Victor ini? Kenapa baru sekarang dia bilang atas keyakinan terhadap pernyataannya Bambang Tri? Sementara waktu sidang Bambang Tri dan Gus Nur pun beliau ini nggak ada, Victor ini nggak ada bersuara juga. Jadi ya, gue ngeliat ini alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa asjili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini analisa tajam guys. Jangan cuma fokus sama ijazahnya yang dibuat di Pramuka, tapi kenapa PDIP baru berbicara sekarang? Menurut kalian gimana guys? Gua Babaldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya guys ya? Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.